Awalnya aku kira jadi konten kreator itu cuma soal bikin video, upload, terus tinggal nunggu hasil. Jadi seperti biasa, kegiatan Mbak Nur siang ini ngelayanin anak-anak SMP sepulang sekolah jajan es di warung mini Mbak Biasanya Nur. Anak SMP itu pulangnya lebih awal daripada anak MTS. Di sini Mbak Nur lagi hancurin es batu karena sudah ada anak-anak yang beli es. Dulu awal mula Mbak Nur jualan, di sini tuh cuma Mbak Nur sendiri yang jualan es. Jadi anak-anak itu pada jajan es di tempat Mbak Nur, dan Mbak Nur itu pernah ngerasain ketika anak sekolah pulang itu rame banget. Tapi sekarang bukan Mbak Nur sendiri yang jualan, tapi sudah ada tetangga Mbak Nur yang juga jualan es, sama seperti Mbak Nur jualan berbagai macam es dan juga jajan. Gak apa-apa, rezeki itu kan sudah ada yang ngatur dan tidak akan tertukar. Nah, jadi lanjut ke cerita awal video tadi, yang mana awalnya Mbak Nur pikir jadi konten kreator itu cuma perkara bikin video, upload, terus tinggal nunggu hasil. Ternyata tidak segampang hayalan dan tidak semudah itu loh Bun. Karena perjalanan konten ini ternyata punya banyak banget fase. Mbak Nur masih ingat banget di mana fase pertama, yaitu di fase paling berat, di mana niatnya itu besar, konsistennya kecil. Hari ini semangat, besoknya menghilang. Idenya itu banyak, tapi nggak ada satupun yang terjadi. Kadang udah siap-siap bikin video, tapi tiba-tiba moodnya hilang, alias tiba-tiba malesnya itu datang secara mendadak. Terus habis itu datang lagi fase dimana susah banget isi suara. Dengar suara sendiri aja berasa aneh, belum lagi grogi ketika isi suara. Dan malu banget dengar suara sendiri, berasa suara sendiri itu aneh. Sampai-sampai Pak suami nggak boleh nontonin video Mbak Nur di kala itu. Terus rasanya pingin banget nyerah, tapi karena pingin punya penghasilan dari rumah tanpa meninggalkan anak-anak, Mbak Nur bangkit lagi dan berusaha untuk bertahan hingga sampai saat ini. Karena Mbak Nur pingin banget suatu hari nanti bisa dibilang kerja dari rumah, tapi hasilnya itu nyata. Tapi begitu mulai rajin lagi pingin ngupload, datang lagi itu fase baru, yaitu fase dikomentari orang, dijulitin orang, dibilang sok narsis, alay, lebay, apa-apa di videoin, bahkan sampai ada yang ngetawain. Padahal mereka nggak tahu aja kalau Mbak Nur itu lagi kerja keras banget buat sesuatu yang belum bisa mereka tahu hasilnya sekarang. Dulu Mbak Nur sempat down sampai pengen berhenti, tapi balik lagi ke tujuan awal, itu ingin berpenghasilan dari Facebook. Sampai Mbak Nur sadar bahwa setiap fase itu bukan buat nyuruh kita berhenti, tapi buat ngelatih, buat ngetes seberapa serius Mbak Nur sama mimpi ini. Hingga sampai sekarang Mbak Nur mulai menikmati prosesnya, bukan karena hasilnya udah besar ya, tapi karena Mbak Nur tahu setiap fase yang Mbak Nur lewati sekarang itulah yang bikin Mbak Nur kuat dan masih bertahan hingga saat ini. Jadi kalau kamu lagi di fase manapun, entah itu malas upload, capek isi suara, atau bahkan lagi di fase julitin, tenang aja guys, semua konten kreator itu pernah ada di posisi itu. Dan mudah-mudahan setelah ini kita naik di fase baru, yaitu naik di fase gajian ratusan dolar bahkan ribuan dolar setiap bulan. Amin.